Hai guys, kembali lagi bersama saya Sandi Cerita Film. Apa kabar kalian semua para setia penonton Sandi Film? Kalian sudah kangen dengan film dengan plot twist kalem? Karena Sandi Film kali ini akan merangkum sebuah film berjudul Astronaut 2025, yang pastinya film ini penuh dengan plot twist yang bikin penasaran. Tapi sebelum itu, kalau kalian suka dengan konten ini, kalian boleh pencet tombol subscribe ya guys, agar tidak ketinggalan konten menarik dari channel Sandi Film. Yuk langsung saja kita ke pembahasan filmnya, kita mulai. Film ini diawali dengan proses evakuasi yang dilakukan pihak NASA pada sebuah kapsul yang baru saja kembali dari luar angkasa. Di tengah proses evakuasi yang menegangkan, si astronot terlihat tak sadarkan diri setelah sebuah meteorit menembus lambung kapsul. Singkat cerita, setelah beberapa hari menjalani perawatan intensif, si astronot bernama Sam baru saja siuman di tengah kondisi puyeng. Ia pun heran saat melihat pulpen di dekatnya tiba-tiba melayang seperti di luar angkasa. Saat para petugas bersetelan APD Kolorna datang, Sam berkata jika barusan ia melihat pulpen di dekatnya melayang sendiri. Mendengar hal itu, si petugas menjelaskan jika hal tersebut hanyalah halusinasi setelah Sam menjalani misi selama 6 bulan di luar angkasa. Tak cuma itu, mereka pun menjelaskan jika kapsule yang dikendarai Sam mengalami kebocoran setelah dihantam meteorit sesaat sebelum memasuki atmosfer bumi. Mereka pun mengungkapkan jika Sam beruntung masih bisa diselamatkan dari kejadian itu karena kebocoran kapsule seharusnya bisa memanggang Sam seperti ayam di dalam oven. Mendengar hal itu sontak membuat Sam syok, terlebih dirinya sama sekali tidak mengingat apapun. Di siang harinya, suami Sam yang mirip Tommy The Last of Us mengajak putrinya bernama Essie untuk mengajak Sam. Mereka pun senang saat melihat Sam terlihat baik-baik saja. Selang beberapa saat, Jenderal Will yang merupakan ayahnya Sam juga turut senang melihat putrinya baik-baik saja. Lantas setelah sedikit basa-basi, Will mengungkapkan jika saat ini pihak NASA telah menyiapkan sebuah resort di mana Sam diminta untuk menjalani karantina terlebih dahulu sebelum bisa berbaur dengan masyarakat. Di keesokan harinya, bak orang penting Konoha yang dikawal mobil-mobil Strebo Sam terlihat OTW menuju resort karantina yang telah disediakan. Menjelaskan jika resort ini merupakan aset rahasia milik patokan yang bekerja sama dengan pihak NASA dan menuntutnya lengkapi berbagai alat canggih guna menunjang kebutuhan Sam selama menjalani karantina. Sehingga setibanya di balkon, Sam yang sangat mencintai luar angkasa langsung mencoba sebuah teles yang telah disediakan.
Sontak Sam pun kaget saat sekilas melihat sosok dengan mata yang menyala. Hingga saat hujan sedikit reda, Sam pun malah mengeceknya. Namun tanpa ia sadari, sosok itu sedang mengendap-endap di atap resor. Di keesokan harinya, Sam pun bangun kesiangan karena setelah heran lebam di tangannya semakin menjalar. Setelah menjelaskan semuanya, Will meminta Sam untuk selalu waspada. Mendengar hal itu sontak membuat Sam keheranan. Singkat waktu malam pun baik. Ketika Sam sedang berendam di air hangat, seketika ia pun heran saat mendengar suara-suara aneh.
Betapa syoknya Sam saat ia melihat sosok mengerikan yang berbentuk seperti kodok Titan. Kira-kira makhluk apakah itu? Ah, pura-pura nggak tahu aja dulu. Apakah kalian berketek? Di keesokan harinya, saat si ayah dan kesatuannya pun datang, Sam langsung menceritakan kengerian yang semalam ia alami, di mana hal itu sampai mengaktifkan lockdown otomatis. Mendengar hal itu, Will pun berusaha menenangkan putrinya dan memintanya untuk bersiap untuk menyambut kedatangan Mark dan Izzy yang akan datang menjenguk. Saat Izzy bermain dengan kakeknya, Sam langsung menceritakan teror aneh yang semalam ia alami, di mana Sam merasa jika makhluk yang semalam menerornya merupakan sosok alien yang terpancing setelah ekspedisinya keluar angkasa. Meski tak manuk akal, Mark meminta Sam untuk membuktikan apa yang ia lihat. Sesampainya di ruang pengawas, Will langsung mengecek rekaman penampakan si makhluk. Namun entah apa yang sebenarnya terjadi, penampakan si makhluk ini tidak terdeteksi kamera pengawas. Dirasa Sam halu, Will hanya meminta Sam untuk lebih banyak beristirahat. Hingga setelah si ayah tidak mempercayai ucapannya, Sam langsung mengaktifkan sistem keamanan tambahan agar bisa mendeteksi keberadaan si makhluk jika memasuki resort. Di sore harinya, Sam dan Mark mengajak putrinya abruk-abrukan ke dalam royok di sekitar resort, hingga di tengah kehangatan keluarga yang sungguh menjarang mereka rasakan. Seketika mereka pun kaget saat Izzy tiba-tiba melihat bangkai serangga tonggeret yang tak lama berselang. Mereka pun panik saat mendengar suara ribuan tonggeret yang mendekat. Dan mereka pun heran saat ribuan tonggeret ini tiba-tiba mati dan menumpuk di sekitaran rumah. Dan bisa kita lihat bangkai-bangkai tonggeret ini seakan membentuk sebuah pola yang aneh. Beberapa jam kemudian, Phil yang memimpin tim pembersih merasa heran dengan fenomena aneh yang terjadi di tempat ini. Ia pun menduga jika semua ini terjadi akibat fenomena alam yang tidak biasa. Singkat cerita, setelah para petugas menyelesaikan pembersihan, Mark yang akan pulang meminta Sam untuk menghubungi lagi jika sesuatu kembali terjadi. Hingga sesaat kemudian Mark pergi, Sam pun panik saat melihat memar hitam di tangannya yang semakin menjalar. Hingga sekembalinya ke rumah, kepanikan Sam semakin menjadi saat merasakan sakit di sekernya. Betapa syoknya Sam saat memar aneh yang ia alami telah menjalar ke cekernya. Di malam harinya, Sam pun berusaha mencari informasi tentang fenomena aneh yang akhir-akhir ini sering ia alami, di mana dari hasil pencarian fenomena itu berkaitan dengan gelombang geometrik yang dipercayai sebagai tanda kedatangan aliennya saat akan menculik manusia. Dan biasanya orang-orang yang berinteraksi dengan alien akan mengalami ruam aneh di sekujur tubuhnya seperti penyakit babak. Hingga saat kemudian tiba-tiba Sam merasakan pangalino di punggungnya. Betapa syoknya Sam saat tubuhnya memiliki ciri-ciri yang sama dengan
Setelah lolos dari cengkeraman si alien, Sam bergegas melanjutkan pelariannya. Di saat itu pula Mark dan Izzy yang baru datang seketika terperangah saat melihat kilauan cahaya RGB yang diduga merupakan pesawat si alien. Dirasa Sam berada di sana, Mark langsung menggendong Izzy menuju arah pesawat alien. Sementara itu pasukan militer yang dipimpin Jenderal Will bergegas melakukan penyisiran guna mencari keberadaan si alien. Setelah cukup jauh berlari, Sam yang sudah tak kuat lagi akhirnya pasrah akan takdirnya, apalagi saat ini seluruh tubuhnya sudah bermutasi. Tanpa diduga, meski wujudnya mengerikan, namun alien-alien ini ternyata merupakan jenis yang baik, sama seperti alien jadul di film India. Dan meski si alien berbicara dengan bahasa perkotok, anehnya Sam bisa mengerti. Di tengah keheranan, Sam pun menanyakan maksud kedatangan mereka. Dia rasa Sam mengalami amnesia. Si indukan langsung memperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Ternyata 20 tahun lalu kawanan alien ini pernah menginvasi bumi sehingga mendapat perlawanan dari sekuat PPMDN alias pasukan pembasmi makhluk di luar Null yang dipimpin oleh Atas Will. Hingga dari serangan balik yang sekuat ini, anak alien yang Henshin alias berubah menjadi manusia menggunakan alat kepepet. Di saat itu pula Will yang masih muda merasa iba langsung membawanya untuk diadopsi. Dan rupanya hantaman meteor yang merusak kapsul lem membuatnya kembali ke wujud aslinya, di mana hal itu membuat kawanan berhasil mendeteksi keberadaan Sam. Sontak pun melongo saat mengetahui hal tersebut, hingga saat Mark dan Izzy datang, Sam meminta induknya untuk tenang. Tapi di saat itu pula Jenderal Will yang datang meminta Sam untuk mengarahkan kawanan alien itu ke pusat penelitian di Pentagon. Ternyata Will memiliki niat gila untuk merekrut kawanan alien ini menjadi mata-mata dan pasukan Mama Rika. Terlebih kemampuan alien yang bisa Henshin akan sangat membantu Mama Rika menjadi negara adidaya. Mendengar hal itu jelas saja Sam menolak karena ia tahu manusia akan memanfaatkan para alien untuk menguasai kekuasaan. Dirasa putri angkatnya ini sudah tak bisa kerja sama, Will berkata jika pasukan akan menangkap mereka secara paksa. Mereka pun melongo saat melihat wujud Sam yang sebenarnya. Apalagi Mark, ia pun tak percaya jika selama ini ia sudah mengaduk dengan alien. Tapi ternyata Izzy bukanlah anak kandung melainkan anak angkat Mark. Itu berarti Izzy bukanlah alien. Mendengar pasukan Will akan berdatangan, Mark meminta Sam untuk segera pergi. Di saat itu pula Izzy langsung mengucapkan salam perpisahan pada ibu angkatnya, di mana ia berjanji akan mengunjungi ibunya setelah dewasa nanti dengan menjadi seorang astronot yang hebat. Bagaimana guys, film ini cukup menarik bukan? Menurut Sandi, film ini sangat bagus ya, dan bikin penasaran bagaimana kisah selanjutnya. Nggak tahulah. Dan film pun sudah berakhir. Terima kasih untuk yang sudah like dan subscribe ya guys. Selamat datang di video selanjutnya.